Welcome to Morex. Batan ngomongkeun batur, mending ngomongkeun Forex. Pak Herman, kumaha damang? Alhamdulillah, Forex bisa berasa ya. Siap, Pak Herman. Kita ngobrol santai aja Pak Herman tentang Pak Herman batan ngomongkeun Forex ya. Ya, Jadi kemarin sempat episode 1 sampai episode 2 sama Pak Herman. Oke, Pak Herman udah berapa lama di Forex? untuk mengenal bisnis trading ya, saya dulu bukan trading di Forex sih, Iya. lebih di indeksnya. Saya dari tahun 2007 kebetulan. Kan, bedanya indeks dengan Forex apa tuh? Hanya produknya aja sih sebenarnya. Memang kalau indeks kan lebih ke indikator ekonominya ya, di suatu negara. Kalau Forex kan mata uangnya. Sistemnya tetap beda atau masih sama? Sama semuanya untuk trading semua sama, cuma kan tergantung orang mau trading di forex atau di indeks, tergantung yang memfasilitasi provider itu sendiri ada atau enggak biasanya. Sebelum di indeks atau dari awal di indeks? Ya, saya sebelumnya sih bukan di Dimex ya, tapi ada di perusahaan lain juga. Saya dari tahun 2007 ya banyak faktornya ya. Kalau saya bilang, kalau untuk di broker ya tergantung kenyamanan kita sih sebenarnya. Apalagi sekarang saya berawal dari sebagai sales marketing, tapi untuk sekarang lebih ke sales dan trader juga sih sebenarnya kalau sekarang. Tapi waktu dulu nih ketika menjadi sales, Herman jadi trader juga nih. Untuk awal saya pure di sales, tapi selama satu tahun saya baru ke trader. Dalam artian saya terjun langsung dengan biaya saya sendiri sih sebenarnya kalau trading dengan uang tabungan pribadi. Di hasilnya pasti nanyain hasil nih saya. Kalau dirasa hasil sih, untuk awal-awal saya jujur masih terseok-seok. Kalau untuk di tahun 2000, saya pertama mengenal bisnis trading kan 2007 ya. 2009 baru saya mau coba dengan uang pribadi gitu. Nah, 2009 sampai 2012 itu benar-benar ya, karena mungkin saya analisa atau misalkan dengan metode yang saya pakai itu, saya belum benar-benar yang yang saya bilang untuk gainnya itu sendiri belum dapat gitu. Makanya sering terseok-seok ya, jadi ya sampai rugi juga gitu sebenarnya. Akumulasi rugi saat itu berapa bisa disebutkan? Kalau dirasa berapanya sih, kalau menurut saya sih hitungan pribadi cukup lumayan besar juga sih saya rasa gitu, karena saya ngumpulin juga nggak lama gitu, tapi ya saya di trading selama 3 tahun itu ya dirasanya ya cukup rugi. Selama 3 tahun ya adalah sekitar 8.200 dolaran. 8.200 saat itu rupiah terhadap dolar berapa? Saya masuk rupiah masih di 10.000. Itu floating, saat floating rate atau bisa? Fixed rate, saya bilang fixed rate-nya masih $1 10.000 tetap 82 juta rupiah selama 3 tahun. kurang lebihnya sih segitu. Luar biasa. Tapi sekarang misalnya setelah 3 tahun itu, mungkin setelah 3 tahun rugi lah, istilahnya rugi besar, udah keganti berarti. Alhamdulillah, karena gini ya, saya berbicara untuk awal-awal saya belum nemuin yang namanya teknik simple secara seperti apa sih cara tradingnya gitu. Nah, untuk awal-awal saya pun belajar mengenal yang namanya komunitas trading,
terus saya belajar juga di YouTube channel apapun yang mengenai edukasi tentang forex ataupun simpelnya ya saya pun pengen nyari wawasan juga gitu, nama-nama ilmu gitu. Ya alhamdulillah 2016 lah saya bilang, 2016 udah mulai merasakan yang namanya oh cara tekniknya seperti ini, simpelnya gitu. Udah punya passion lah Ada gaya. passion gayanya, jadi secara aturan ya saya menemukan yang namanya tekniknya sih sebenarnya, untuk kliknya, untuk cara masuk entry pasar itu seperti apa. Ya, berarti selama 13 tahun kurang lebih, berapa broker yang Pak Herman masukin? Kalau berbicara broker, saya sih orangnya nggak mau apa ya, kalau misalkan saya menemui yang namanya broker itu pengen yang namanya kenyamanan. Yang pertama kenyamanan buat diri saya pribadi, dan misalnya kalau saya sebagai sales atau misalkan sales marketing itu ya tentunya ke member itu sendiri gitu. Iya. Nah ya saya pun mencari kenyamanan buat member juga gitu. Saya mungkin kurang lebih tapi saya lebih ke untuk di Bandung ya, mungkin kalau di Bandung sendiri dari 2007 sampai 2000 sekarang tuh di Dimex berarti yang keempatnya Pak. Yang keempatnya kalau saya. Siap. Berarti apa perbedaan yang Pak Herman rasakan ketika di broker A, B, C, sekarang terakhir di Unimax? Perbedaan sih pasti ada setiap broker ya, mulai dari pertama dari penarikan dananya ataupun misalkan dari setiap kita entry ke pasar itu seperti apa, pasti ngerasain yang namanya server juga gitu. Server dari mulai MT4 sampai E-Trade ataupun misalkan MT4 5, MT5 gitu, itu pasti beda gitu dari servernya sendiri gitu. Sekarang kliknya kayak gimana itu pasti beda. Nah pasti banyak faktor juga sih sebenarnya. Nah cuman banyak juga kelebihannya ya, apalagi yang saya temuin sekarang tuh kayak di Dimex ya sekarang, untuk di penarikan dana sebenarnya itu lebih cepat saya bilang gitu. Sampai prosesnya sih nasabah saya pribadi juga gitu bilang bahwa penarikan di Dimex itu benar-benar saya acungin jempol sampai kalau misalkan punya 4 ya 4-4 ya gitu kata dia sih seperti itu. Jadi saya sempat withdrawal tuh kemarin nasabah pribadi juga sampai 1M ya, 1M. Orang di perusahaan lain itu bisa ditunda-tunda kalau 1M. Iya. Tapi kalau di sini 10 menit mau berapapun dikeluarkan. Ya, 10 menit. Berarti saya kira nih ya, ketika oke lah hitungan belasan juta, puluhan juta masih bisa di bawah setengah jam atau sejam, di bawah sejam. Tapi ini 1M, saya kira ini pasti mikirnya udah 3 hari lah minimal gitu ya. Ya itu kalau di tempat lain mungkin dari jam 8 ya sampai jam 11 siang. Ya. Proses penarikan dana paling telat jam 2 jam 3 tuh baru keluar ke rekening. Ya. Tapi kalau saya di atas jam 11 baru paling besoknya. Nah kalau di Dimex saya lihat fasilitas ya, dari jam 8 prosesnya dari sampai jam 5 selama proses itu mau dikeluarkan, hari itu dikeluarkan juga gitu. Jadi hanya 10 menitan. Kemarin 1M 10 menit juga. 10 menit. Gila. Makanya nasabah tuh member saya pribadi juga ya benar-benar itu angkat jempol juga sih sebenarnya. Itu fasilitas sih sebenarnya. Karena yang dilihat tuh ya kita proses profit ya harus dibayar juga gitu. Profit 1M sejumlah 1M itu emang benar-benar pure si nasabahnya sendiri, atau kan broker di sini di Indonesia mungkin khususnya broker lokal sering mungkin mendengar yang si nasabahnya itu dimainkan oleh si marketingnya, dimainkan oleh marketing. Kalau di sini sejumlah itu sendiri atau emang kalau untuk broker saya bilang lagi di Indonesia ya, aturan broker itu kan menurut undang-undang itu yang namanya transaksi itu sebenarnya harus member atau misalkan nasabah itu sendiri. Itu yang menurut aturan undang-undang. Makanya di sini benar-benar
untuk si member itu sendiri ya harus benar-benar transaksi sendiri gitu. Makanya fasilitas yang kedua itu ada namanya edukasi, saya bilang edukasi buat nasabah. Nah, dari mulai awal yang nasabah nggak tahu, apalagi yang mungkin pengalaman saya pribadi gitu, jangan sampai pengalaman saya pribadi yang kemarin habis di awal itu jangan diulangin lagi. Makanya ada namanya edukasi gitu, edukasi dari newbie, dari member newbie sampai misalnya sampai expert lah, itu di sini ada gitu. Makanya dari awal ya benar-benar yang trading itu harus nasabah, jangan sampai si sales itu yang kebujuk rayu sama marketing lah saya bilang gitu. Makanya benar-benar nasabah itu yang trading. Banyak berarti manfaat untuk masuk ke ya saya rasa itu tadi fasilitas sih sebenarnya saya bilang gitu. Saya bertahan untuk di sebuah perusahaan itu lihat fasilitas dulu, fasilitas buat member sebenarnya, lihat dulu seperti apa gitu. Yang pertama ya tentunya dari penarikan dana, edukasinya juga harus perlu gitu, karena setiap nasabah pun saya perlu edukasinya juga, saya pun ya sama gitu, perlu juga gitu edukasi juga. Jadi upgrade minimal gitu. Jadi perkembangan market seperti apa, kita upgrade terus setiap hari. masuk ke si member ini atau si trader ketika kita melakukan trading, harus alatnya itu banyak monitor atau satu aja cukup? Kalau sebagai trader ya saya bilang kalau banyak monitor itu kita bilang passion sih sebenarnya, passion. Karena gini kalau kita banyak monitor juga, kalau misalkan kita nggak ada pengetahuan mengenai ilmu trading ya percuma juga gitu. Tapi kalau misalkan kita dengan satu monitor atau satu apapun, kalau misalkan kita punya kemampuan untuk secara transaksi udah cukup saya rasa gitu. Apalagi ya saya pribadi untuk sekarang sebagai salesman atau misalkan sebagai trader ya mau nggak mau saya pun harus istilahnya harus punya pendapatan juga tiap harinya gitu. Dengan teknik simpel seperti apa setiap hari saya dapat udah cukup menurut saya seperti itu. Kalau di Binex sendiri nih, semisal saya mau masuk ke Binex, berapa sih minimal yang harus saya keluarkan untuk modal awal ini? Tergantung ini ya sebenarnya. Kalau untuk di Binex sendiri kalau kita bicara ideal untuk transaksi sebenarnya minimal kita di angka 100 juta itu udah menurut saya sih ketahanan dana udah cukup. Karena bicara yang namanya bisnis transaksi apalagi di perdagangan seperti ini, kita harus bicara ketahanan dananya, transaksinya seperti apa. Nah dengan 100 juta kita transaksi itu nggak semuanya, tapi kita yang transaksi kita dengan manajemen yang kita pakai itu seperti apa. Jadi memanage resikonya dulu minimal. Nah untuk idealnya kita di atas 100 juta. Kenapa 100 juta? Ya tadi ketahanan dana kita bicara. Saya pun dulu pernah trading ya, untuk pertama modal di awal ada yang minimal yang kecil. Yang pertama saya di $1.000. Ya saya rasa sih untuk saya mungkin dengan pengalaman saya pribadi untuk resiko pun masih lebih besar ya, sama kayak kita kalau misalkan kita jalan-jalan ya ke Jakarta atau misalkan ke pariwisata lah, dengan kita bawa uang 100.000 sama 1 juta masih beda, betul nggak? Nah itu yang saya coba sampaikan juga, bukan istilahnya 100 juta harus ada, tapi minimal kita harus punya gitu. Di trading, bisnis trading itu ya kita jangan misalnya tujuan kita apa sih di trading itu, pengen cari benar-benar kita dengan modal kecil pengen besar, tapi kan intinya ada pendapatan yang lain gitu di samping dari yang mungkin bisnis konvensional kita gitu. Nah bicara bisnis konvensional, pernah nggak Pak terjun di bisnis konvensional sebelum terjun ke trading forex? Selama ini sih saya belum, untuk konvensional sih belum pernah ya, karena saya berprinsipnya sih untuk sekarang masih trading itu ya buat pendapatan saya sendiri sekarang gitu. Apalagi yang mungkin kemarin kayak kasus
kemarin ada virus corona ya, sampai sekarang masih ada sebenarnya. Cuma kan kalau kita bicara bisnis konvensional, di bisnis kemarin ada virus corona, orang kebanyakan pasti pendapatan menurun. Iya. Nah, di trading kita bisa transaksi kapan aja tanpa ada istilahnya berita yang istilahnya mau apapun, tetap pendapatan kita kan mengalir. Itu sebenarnya lebih ke ya mungkin kalau untuk sekarang saya lebih fokusnya di trading dulu sih sebenarnya. Kalau untuk konvensional mungkin nanti next ke depannya rencana pun ada gitu, tapi untuk ke depan sekarang lebih ke tradingnya dulu sih sebenarnya. Balik lagi ke Dedimax, dari 100 juta, misal saya nih ada pertanyaan dari saya deposit 100 juta oke ke Dedimax, berapa yang bisa saya dapatkan per bulan? Sebenarnya tergantung kita untuk plan trading ya saya bilang. Kalau untuk pendapatan, karena di bisnis trading itu kita nggak fix return. Nah, nggak, dan artian nggak satu bulan misalnya fix 10% enggak. Ya. Yang namanya kita bisnis, ada kalanya kita bicara untung, ada bicara kita rugi. Nah, tinggal kita memanage ruginya itu sendiri sebenarnya. Kalau misalkan kita bisa manage kerugian, otomatis kerugian itu diperkecil tapi gainnya diperbesar. Nah, saya sih rata-rata kalau untuk sekarang sih untuk pribadi ya, untuk yang saya apalagi yang saya dengan dana saya pribadi itu saya satu hari paling minimal ada, kalau untuk kita pakai trading dengan minimal lot yang kecil itu ya antara 500 sampai 1,5 juta itu udah cukup sebenarnya kalau menurut saya pribadi per hari gitu. Jadi tergantung kita cara planningnya untuk transaksi seperti apa sebenarnya dulu. Jadi kalau misalkan dirasa 1 juta cukup satu hari ya udah cukup, misalnya satu bulan minimal 10% juga udah cukup kalau menurut ukuran saya pribadi gitu. Karena saya pun ya jujur untuk sekarang lebih lebihnya aja sih sebenarnya, karena kemarin saya udah yang kemarin udah alhamdulillah udah balik lagi sih sebenarnya kalau sekarang. Ya pastilah udah dari 3 tahun pengalaman buruk 3 tahun. Ya itu benar-benar pengalaman yang saya rasa harus benar-benar dihilangkan juga sih sebenarnya. Karena kita bicara psikologi sih, karena kalau kita trading itu pengen menggebu-gebu terus tiap hari pengen transaksi pasti ada resiko. Iya. Terus ini sebelum kita terakhir ya, kita tanggapi orang trader di luar sana yang punya bank rugi besar dan dia kapok dan menjudge trading forex ini adalah paradigmanya negatif. Tanggapan Pak Herman gimana? Balik lagi sebenarnya kalau prinsip saya tuh ya tadi saya bilang, kalau saya dulu 2009 3 tahun itu 2012 uang itu habis saya untuk tabungan saya gitu. Saya berprinsipnya kalau misalkan uang itu saya habis dari market ya saya pun harus balik lagi dari market itu. Gimana caranya ya saya harus menemuin yang namanya pola gitu, pola untuk transaksi seperti apa gitu. Nah, alhamdulillah saya 2016 baru dapat yang namanya sistem trading yang benar-benar yang menurut saya ideal gitu buat saya pribadi gitu. Makanya ya mungkin kalau di luar sana masih berprinsip bahwa negatif, paradigma masyarakat masih negatif di bisnis itu ya baik lagi tergantung kitanya sih sebenarnya. Kalau misalkan di luar sana masih banyak yang negatifnya, toh istilahnya masih banyak orang yang sukses juga gitu di bisnis ini gitu. Makanya ya baik lagi tentang tujuan kita untuk investasi itu apa sebenarnya. Jadi baik lagi seperti itu Trading for living. Ya. Apakah Pak Herman sudah merasakan itu? Untuk sekarang sih, untuk yang namanya manusia ya saya bilang gitu. Ya. Yang namanya manusia nggak ada titik puasnya sih. Saya pengen terus benar-benar mencari yang menurut saya sih, saya pernah sempat di titik jenuh juga sih sebenarnya.
sempat 1 tahun saya vakum juga di bisnis trading, tapi saya kenapa balik lagi ke bisnis trading. Makanya ya untuk sekarang trading itu benar-benar modal awal saya sih sekarang. Nah, ketika saya seorang yang nggak tahu apa-apa, saya nggak tahu, anggap aja nggak tahu apa-apa, dan emang benar ya, nggak tahu apa-apa tentang trading forex. Saya punya modal, saya tertarik, tapi saya nggak bisa apa-apa. Apa yang harus saya lakukan? Nah, kalau kebetulan saya di sini ya, apalagi di perusahaan broker di PT Didimek itu ada fasilitas untuk edukasi buat member yang tentunya dari awal yang benar-benar yang newbie, benar-benar nggak tahu apa itu forex, bisa datang ke sini, bisa ke kantor ke PT Didimek yang di Jalan Garuda nomor 88. Dari awal itu dijelasin apa itu forex, apa itu yang namanya trading, gimana sistemnya seperti apa, itu benar-benar detail dari awal. Ya. Jadi kita pun tahu gitu, oh bahwa trading itu benar-benar menguntungkan gitu. Bukan misalnya kalau saya awal mungkin nggak tahu kenapa bisa loss, ya karena kan ilmu saya kurang. Gitu. Iya. Terus gini, ketika saya oke lah, saya udah belajar gitu, tapi tetap susah. Apa yang dilakukan Pak Herman ketika saya, Pak Herman misalnya, udahlah, ini udah saya nyerah Pak Herman, oke, sama Pak Herman saya tahu hasil. Apa yang dilakukan di PT Didimek? Untuk sekarang, ya itu di PT Didimek itu sekarang kan kita benar-benar yang trading itu harus nasabah sebenarnya, member gitu. Jadi simpelnya ini. Jadi kalaupun misalkan kita nggak ada waktu, misalkan untuk transaksi, ya mau malam, karena kan kita untuk jam transaksi dari pagi sampai malam ya untuk transaksi. Misalkan seminggu pun udah cukup menurut saya, tapi lihat dulu plan kita seperti apa, mau kita harian atau misalkan kita jangka panjang long term atau seperti apa gitu cara transaksinya, gimana ya itu karena kan kita di sini ada kelas juga ya, kelas edukasi baik secara kalau di sini kan kita ada VIP di Didimek-nya ya sama GoFX ya, untuk kelas GoFX-nya sendiri gitu. Itu kalau GoFX juga tinggal kita cuman follow sama masuk channel ataupun misalkan yang mentor lain juga, yang mentor yang lain juga itu ada sinyal langsung gitu. Jadi kita tinggal follow aja, tinggal pasang SL take profit, udah kita misalnya mau kerja di luaran sana juga udah cukup gitu. Jadi kita udah ada batasan juga, atas bawah juga dibatasin gitu. Ya. Tapi kalau misalnya ini balik lagi ke saya udah pokoknya saya udah malas. Pak Herman ini udah saya kasih tanya, saya tinggal beli dari skill trading halal nggak di sini? Kalau di sini haram saya bilang, karena yang namanya trading ya tadi baik lagi benar-benar nasabah yang mengelola gitu. Kita hanya sebagai fasilitas saja. Kalau misalnya memang karena angka masuk, misalnya uang masuk ke perusahaan, tapi seperti itu tetap ditolak. Ya ditolak tetap, karena nggak boleh. Artinya gini, kita tetap yang namanya pelayanan ya saya bilang gitu, pelayanan nasabah untuk member gitu benar-benar itu nomor satu. Ya apalagi ya tadi kita kan nggak mau yang namanya nasabah itu menyalahkan kita gitu dengan cara transaksi kita gitu. Ya. Itu bedanya di sana. Karena psikologis kita itu beda gitu dengan misalnya dengan kita men-tradingkan sama orang itu trading juga gitu. Itu beda. Jadi kesimpulannya di sini itu emang kita walaupun newbie, walaupun nggak bisa, tetap ada edukasi. Harus edukasi. Saya bilang itu dasarnya dulu, edukasi dulu. Walaupun misalkan kita tradingnya demo dulu, ya nggak apa-apa silakan gitu. Yang silakan demo dulu. Gitu. Benar-benar ya kita belajar dari awal trading. Benar-benar kita harus mengetahui oh bisnis itu menguntungkan gitu. Saya oke, terakhir sebelum ditutup, apa yang bisa Pak Herman sampaikan tentang trading forex yang Pak Herman rasakan
dirasakan trading forex, saya rasa sih banyak ya. Kalau ya tentunya sih menegangkan, saya bilang gitu. Yang kalau orang awam pasti awal-awal menegangkan, Iya. tapi kalau kita punya plan trading, cara transaksinya santai aja sih sebenarnya. Jangan misalnya ya tadi saya bilang, trading itu jangan diburu-buru, Ya. jangan diburu-buru, jangan di apa, merasa bahwa oh satu hari itu benar-benar harus profit, enggak, jangan. Iya. Tapi kita benar-benar yang minimal mapping dulu untuk pasarnya seperti apa, kalau ada momen baru masuk. Itu sebenarnya kalau kita trading. Jadi jangan asal masuk juga, kalau nggak ada momen ya ngapain kita harus masuk. Ya, jadi kesimpulannya di situ tidak menyarankan kita untuk seorang nasabah dimainkan oleh marketingnya Ya, atau betul. mentornya, Betul. tapi dengan cara diberi edukasi, silahkan diberikan sinyal, silahkan. Ya betul seperti itu. Jadi ya itu fasilitas juga sih sebenarnya yang tadi di Max. Saya rasa sih untuk perbandingan dengan saya dari awal ya, dari mengenal yang namanya broker, apalagi ya di Bandung ini ya, banyak istilahnya yang tentunya perbedaan kelebihan fasilitas juga sih buat member sama nasabah yang saya bilang gitu. Itu dari mulai dari penarikan dana, edukasinya itu benar-benar beda gitu, saya rasa gitu. Nomor satu ya saya bilang sih di Max masih di atas saya bilang. Oke. Satu kata untuk ini mas. Di Max saya rasa sih satu kata ya. Iya. Kalau satu kata di Max terbaik saya bilang. Oke, balik lagi di Ngorex, ngomongin batur mending ngomongin Forex. Hatur nuhun Pak Herman. Sami-sami.